Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda dengan NIM C1F023122. Dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS mata kuliah Manajemen Produk Halal. Berikut penjelasannya. Pertanyaan pertama, jelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Sejarah regulasi jaminan produk halal Indonesia dimulai pada tahun 1989 dengan berdirinya LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal sukarela. Pada tahun 2014, terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan sertifikasi halal dan membentuk BPJPH di bawah Kementerian Agama, bekerja sama dengan MUI dan LPH. Ketentuan ini diperkuat melalui PP Nomor 39 Tahun 2021 dan PP Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme sertifikasi, label halal, dan kewajiban pelaku usaha. Dengan demikian, sistem jaminan halal di Indonesia berkembang dari sukarela menjadi kewajiban hukum yang terstruktur. Pertanyaan yang kedua, jelaskan alur proses sertifikasi halal hingga terbit SH. Yang pertama, persiapan dokumen dan data produk. Pelaku usaha menyiapkan data usaha dan dokumen produk seperti identitas usaha, NIB, alamat, kontak, daftar produk, daftar bahan yang mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan lain-lain. Yang kedua, pendaftaran online di Si Halal. Pelaku usaha membuat akun dan mengajukan permohonan sertifikasi melalui platform resmi BPJPH. Yang ketiga, verifikasi administrasi oleh BPJPH. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen administrasi. Jika ada kekurangan, pemohon diberi kesempatan melengkapi lewat sistem. Yang keempat, penetapan dan penawaran biaya oleh LPH. BPJPH menetapkan LPH pemeriksa sesuai produk. LPH menghitung biaya pemeriksa atau tarif diatur dan mengisi kuota atau biaya di sistem. BPJPH menerbitkan tagihan, pemohon melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran. Yang kelima, pemeriksaan atau audit teknis oleh LPH. LPH melakukan pemeriksaan dokumen dan audit lapangan ke fasilitas produksi seperti cek bahan, rantai pasok, proses produksi, sanitasi, penyimpanan label, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan berupa laporan atau temuan yang diunggah ke sistem. Jika ada temuan, pelaku usaha diberi waktu untuk menindaklanjuti. Keenam, permohonan ketetapan halal ke MUI melalui BPJPH. Berdasarkan hasil pemeriksaan LPH, BPJPH meneruskan berkas kepada MUI untuk dimintakan ketetapan halal, fatwa atau keterangan halal. MUI menelaah bukti dan hasil pemeriksaan lalu mengeluarkan ketetapan atau meminta klarifikasi tambahan jika perlu. Yang ketujuh, penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Jika MUI mengeluarkan ketetapan halal, BPJPH menerbitkan sertifikasi halal resmi atas nama produk tersebut dan mencatatnya di database nasional. Yang kedelapan, masa berlaku perubahan dan perpanjangan. Umumnya 4 tahun sejak diterbitkan. Jika komposisi bahan atau proses produksi berubah, pelaku wajib melaporkan dan kemungkinan harus mengajukan ulang atau penilaian ulang. Untuk perpanjangan, pelaku mengajukan sebelum masa berlaku habis. Yang terakhir, kewajiban pasca terbit. Setelah sertifikat terbit, pelaku wajib mencantumkan label halal sesuai ketentuan pada produk atau kemasan dan tetap menjaga sistem jaminan halal. BPJPH atau LPH dapat melakukan pengawasan atau pemeriksaan susulan bila diperlukan. Pertanyaan yang ketiga, uraikan peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama dan berperan sebagai penyelenggara utama sertifikasi halal. Tugasnya meliputi menerima dan memeriksa permohonan sertifikasi halal, menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan, serta menerbitkan sertifikasi halal setelah mendapat penetapan kehalalan dari MUI. BPJPH juga mengawasi dan membina pelaku usaha terkait kewajiban jaminan produk halal. Selanjutnya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, lembaga yang telah terakreditasi BPJPH dan bertugas melakukan pemeriksaan serta pengujian terhadap produk. Pemeriksaan ini mencakup bahan baku,
proses produksi, hingga kebersihan alat yang digunakan. Hasil pemeriksaan dari LPH kemudian diserahkan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan. Selanjutnya, LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, berperan membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menyiapkan dokumen dan proses pengajuan sertifikasi halal. Mereka mendampingi pelaku usaha dalam mengisi formulir, memverifikasi bahan, serta memastikan proses produksi sesuai dengan standar halal sebelum diperiksa oleh LPH. Terakhir, MUI, Majelis Ulama Indonesia, memiliki wewenang untuk menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPH. Melalui sidang fatwa halal, para ulama dan ahli menentukan apakah suatu produk benar-benar memenuhi syariat Islam. Setelah MUI menetapkan status halal, hasilnya dikirim ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal secara resmi. Pertanyaan yang keempat, menurut kalian apa tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM dalam memperoleh sertifikat halal? Sertakan solusi yang bisa diimplementasikan. Tantangan terbesar bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal ialah minimnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, keterbatasan biaya, dan kesulitan memenuhi standar halal. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya sertifikasi ini dan merasa prosesnya rumit. Solusinya, pemerintah bersama BPJPH dapat memberikan pelatihan, pendampingan teknis, serta subsidi biaya sertifikasi. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dan sistem pendaftarannya sederhana agar UMKM lebih mudah mengurus sertifikasi halal tanpa merasa terbebani. Pertanyaan yang kelima, sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun, setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian bahan penolong atau zat pelarut yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal atau SJPH yang terdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka tertunda oleh BPJPH. Pertanyaan yang A, identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat berdasarkan prinsip manajemen produk halal. Permasalahan utama perusahaan Alami Sehat ialah tidak terpenuhinya standar sistem jaminan produk halal atau SJPH. Hal ini terjadi karena bahan penolong atau zat pelarut yang digunakan belum bersertifikat halal, sehingga status kehalalan produk diragukan. Perusahaan belum memiliki SJPH yang terdokumentasi, padahal itu merupakan syarat wajib dalam proses sertifikasi halal. Artinya, perusahaan belum menerapkan manajemen halal secara menyeluruh sesuai ketentuan BPJPH. Pertanyaan B, jelaskan langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya dapat memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikasi halal. Langkah-langkah manajerial yang harus dilakukan, yang pertama, melakukan evaluasi bahan baku dan bahan penolong, memastikan semuanya berasal dari pemasok yang sudah bersertifikat halal. Yang kedua, menyusun dan menerapkan SJPH secara lengkap, termasuk kebijakan halal, prosedur produksi, pengawasan bahan, dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, mendaftarkan kembali permohonan sertifikasi halal ke BPJPH setelah seluruh dokumen dan sistem halal siap. Yang keempat, bekerja sama dengan LPH, lembaga pemeriksa halal untuk proses audit dan verifikasi. Yang keenam, melibatkan tim internal halal yang bertanggung jawab menjaga kepatuhan halal secara berkelanjutan. Pertanyaan C, menurut kalian, apa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus tersebut? Kasus ini mengajarkan bahwa klaim halal tidak cukup tanpa bukti dan sistem yang kuat. Pelaku usaha harus memastikan semua bahan dan proses produksi sesuai standar halal sejak awal. Selain itu, penting untuk memahami regulasi, menyiapkan SJPH, dan bekerja sama dengan lembaga terkait agar sertifikasi halal dapat diperoleh dengan lancar dan dipercaya konsumen. Sekian jawaban UTS mata kuliah Manajemen Produk Halal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.